Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan yuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sayati zamanun alaikum la yabqa minal islami illa ismun wa la minal qur'ani illa rasmun. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Yang saya hormati Bapak Pimpinan, Bapak Kiai Haji Supardi di online Asyifa pagi ini, dan seluruh kru, bendahara, sekretaris, anggota, dan semuanya yang menginisiasi adanya pertemuan pagi ini, ngaji pagi ini. Sesungguhnya sudah kita mafhum semuanya, siapa-siapa yang salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapapun yang memberikan fasilitas, tempat, fisik, pikiran, dana, dan lain sebagainya untuk terlaksananya satu kajian ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Al-Hadis. Yang saya hormati pula bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh anggota, seluruh santriwan, santriwati Asyifa online, dari mana saja berada atau dimanapun panjenengan berada. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi satu nanti, berkumpul sebagaimana Allah firmankan dalam ayatnya, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati sumara. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu akan digiring bersama-sama, berombongan-rombongan untuk menuju surga Allah. Mudah-mudahan itu diantaranya adalah termasuk kita. Amin ya rabbal alamin. Dan seluruh asatid yang sungguh saya muliakan, saya banggakan, yang selalu ikut serta menambah-nambah informasi tentang ilmu pengetahuan agama yang menjadi cahaya hati kita, dan terus menjadi tambahan cahaya lagi dan tambahan cahaya lagi untuk perjalanan kita di dunia ini, wabil khusus untuk menerangi kegelapan alam kubur kita dan perjalanan panjang menuju keridhaan Allah, surganya, mendapatkan cahaya-cahaya ilmu dari semangat kita untuk terus mencari ilmu. Al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhdalil asih. Sedikit apapun yang kita dapatkan dari sebuah ilmu, tetap kita akan mendapatkan cahaya. Maka cahaya Allah sesungguhnya tidak akan diberikan kepada orang-orang yang durhaka, yang menyekutukannya, yang mendurhakainya, dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi ini kita akan meneruskan bahasan tentang bagaimana fenomena akhir zaman yang kita sedang saat ini berada di dalamnya. Karena itu apapun yang
menjadi ciri-ciri akhir zaman. Kita tidak gumun, heran, kok begini, kok begini. Jangan pakai bertanya begitu. Karena kita sebenarnya sudah tahu dan beriman kepada yang namanya hari kiamat. Dan itu masuk iman yang kelima, yaitu beriman kepada hari kiamat. Termasuk beriman terakhir kepada takdir Allah. Kita ditakdirkan hidup di akhir zaman, menjadi makhluk terakhir penghuni bumi, menjadi umatnya Rasul terakhir, Rasulullah Muhammad SAW, dan menerima kitab terakhir, yaitu Al-Quranul Karim, yang tiap hari kita lantunkan. Dan kita termasuk golongan manusia-manusia akhir zaman yang menyaksikan betapa luar biasanya dan semakin luar biasanya keadaan ini, membingungkan banyak orang. Orang jadi galau, orang jadi gelisah, orang jadi resah. Namun kita tidak resah, kita tidak gelisah, kita tidak galau. Karena kita mengetahui ilmu cara menepis ya kegalauan kita, membentengi kebimbangan dan kebingungan kita menghadapi dunia. Karena kita sudah berada di pada ujung zaman. Yang ujung zaman ini kita semua mengalaminya. Dan seluruh fasilitas yang belum pernah ada pada masa kita. Seluruhnya. Bukankah itu semuanya akan mencapai puncak fasilitas. Dan selanjutnya nanti akan turun fasilitas itu tidak ada. Dan kembali ke zaman jadul. Zaman yang bahula, zaman dulu yang tidak apa-apa, tidak ada apa-apa. Kita menangis segala apa yang kita rasakan pada saat ini. Mulai seperti ini yang kita lakukan. Ngaji modelnya begini ini kan masuk kategori akhir zaman. Panjenengan tidak terasa. Panjenengan coba begini ya, panjenengan gini ya. Panjenengan kalau buka buku Ta'limul Muta'allim. Panjenengan membuka buku Ta'limul Muta'allim. Apa ada ilmu mencari orangnya? Apa ada ilmu mencari orangnya? Kan tidak ada orang mencari ilmu. Bukan ilmu mencari orangnya. Lah, pada posisi saat ini, panjenengan itu ilmu mencari orangnya. Lah itu kan sudah kebalik. Yang butuh ilmu itu panjenengan apa ilmunya? Kita semua yang butuh ilmu. Maka carilah ilmu dimanapun itu berada. Lah panjenengan kan di rumah saja toh. Ya, ini. Disinilah termasuk panjenengan ini membuktikan adanya ciri akhir zaman. Enggak ada seorang sejak dulu itu. Bahkan Imam Hanafi termasuk imam fikih 4 itu, madhab itu, diminta oleh raja pada saat itu, wahai Syekhul Islam Imam Hanafi, datanglah ke rumah, ajarkanlah kepada anak-anakku dan keluargaku tentang syariat. Apa yang dibilang Imam Hanafi? Wahai Tuan Raja, ilmu mencari orangnya, apa orang mencari ilmunya? Lalu Imam Hanafi ditangkap, dipenjarakan itu gara-gara tidak manut sama raja. Lah raja kok dilawan gitu. Maksud Imam Hanafi, loh, kalau panjenengan butuh ilmu, anak-anak keluarga butuh ilmu, ya carilah ilmu. Dimanapun guru itu, syekh itu berada. Di sanalah Ta'limul Muta'allim. Ada yang namanya etika mencari ilmu. Nah, sekarang kan banyak kita memprivatkan itu gurunya didatangkan. Nah, itu masuk kategori akhir zaman. Sudah cirinya begitu. Yang punya uang memanggil yang punya ilmu. Padahal uang dan ilmu bisa nggak digabung? Nggak bisa Bapak Ibu. Mboten saged. Sehingga sekarang itu dimanjakan. Dan bagaimana seorang guru itu tidak hadir
Karena sebenarnya kewajiban. Nah, sedangkan etikanya, adabnya seorang guru, seorang murid, seseorang itu mencari gurunya, bukan mencari ilmunya, bukan guru mencari muridnya. Allahu Akbar walillahil hamd. Sehingga masuklah kita pada peradaban di mana akhir zaman itu sudah ada, tak terasa kita melakukannya, dan kita ini benar-benar bikin tak terasa sampai akhir zaman. Bahwa kita ada di penghujung zaman itu tidak terasa. Bahkan orang itu tidak ngerti kalau itu sudah akhir zaman, itu nggak ngerti. Karena itu barusan ayat saya baca, wa qalal insanu malaha. Saat itu sudah tidak mengerti lagi kalau ini sudah masuk apa ini alam yang akan hancur. Lalu manusia berkata, ada apa ini? Ada apa ini? Kok bilang ada apa ini? Berarti dia masuk kategori orang yang tidak mengerti tentang keimanan kepada hari kiamat. Allahu Akbar walillahil hamd. Lalu tayangan kita lanjutkan. Untuk yang ini Bapak Ibu. Saya sampaikan di sini agar kita menelaah satu persatu perlahan-lahan. Karena rata-rata itu inginnya sih cepat-cepat gitu, nangro gitu, wes gitu. Sabar ya, sabar. Baik. Berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, urut-urutannya adalah yang pertama munculnya kabut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bukankah beberapa hari terakhir Agustus pertengahan sampai Agustus akhir kemarin, di mana-mana kebakar, di mana-mana banjir saking panasnya daerah Jazirah Arab itu, sampai pohon-pohon itu tiba-tiba terbakar saking panasnya. Ya, ketika itu sudah terjadi, maka Allah bertanya begini, fa'aina tadhhabun? Fa'aina tadhhabun? Ayo, kemana engkau akan pergi? Fa'aina tadhhabun? In huwa illa dzikrul lil alamin. Tidaklah itu sesuatu apapun kecuali peringatan bagi seluruh alam. Bapak Ibu, alhamdulillah kita ini ngaji Bapak Ibu. Sehingga itu tadi menghilangkan galau, risau, gelisah itu. Kok begini ya? Nggak boleh kok begini. Memang sudah begitulah. Tinggal menjawab saja. Oh, nyocokkan ilmu kita dengan keadaan itu, tinggal kita nyocokkan aja. Oh ya Allah, ini ternyata. Oh, ternyata yang diceritakan di ayat itu ini. Ceritakan di hadis itu gini. Ayo kita buka Pak, surat nomor 44, surat Ad-Dukhan, ayat 9 dan ayat 10. Surat Ad-Dukhan, surat nomor 44, ayat 9 dan ayat 10. Iya Pak Ustaz. Ya, silakan langsung Pak. Iya Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi mereka dalam keraguan, mereka bermain-main. Maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas. Sampun Ustaz? Ya. 9-10 aja. Membawa asap. Tetapi mereka tetap bermain-main dengan dunianya. Tidak mengindahkan. Tetap gablek. Mengenyangkan perutnya. Tidak sadar bahwa dia sudah berada di ujung zaman. Kabut sudah, ngapunten. Bagaimana Jakarta kabarnya? Bagaimana udara Jakarta kabarnya? Bagaimana udara di tempat yang lain, di negeri yang lain kabarnya? Kalau sudah tidak lagi sehat, bukankah itu sudah masuk dalam wilayah Dukhan? Sudah tidak sehat. Lalu ayat berfungsi.
Ayat berfungsi, ayat yang barusan saya baca. Fa'aina tadhabun. Kemana kamu akan pergi? Kalau bisa dibuka kata ayat itu, maka bisa dibuka dalam surat At-Takwir. Surat At-Takwir, Pak. Jadi surat At-Takwir ayatnya ayat yang ke-26 dan 27. Surat At-Takwir itu surat yang ke-81. Surat ke-81. Ayatnya ayat 26 dan 27. Silakan diterjemahkan. Yes, Ustaz. Lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian dan anggur dan sayur-sayuran. Sorry Dan Pak, zaitun. salah Pak. Pak, salah. Surat At-Takwir, surat nomor 81, ayat 26, 27. Ngapunten, Ustaz. Maka kemanakah kamu akan pergi? Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam. Dilanjutkan lagi Pak. Yaitu bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan seluruh alam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lalu kalimat ini mengingatkan kita, kemanakah kamu akan pergi? Pertanyaan ini harus kita jawab. Kemana kamu pergi? Dunia ini sudah tidak bisa lagi ditempati. Kemana kamu pergi? Pergilah kepada hidayah Allah. Pergilah kepada mohon perlindungan Allah. Itu satu-satunya. Tidak ada lagi. Dunia ini kecil. Sudah kecil dibakar lagi dengan persoalan-persoalan dunia yang sebentar lagi habis. Dihancurkan oleh alam sendiri. Dihancurkan oleh manusia sendiri. Tetapi manusia bilang, saya tidak menghancurkan. Saya justru memberikan kemaslahatan, keumatan, kemanusiaan, dan seterusnya. Tidak sadar begitu itu bahwa dia menghancurkan. Dan memang dibikin tidak sadar oleh Allah. Karena apa? Ayat yang terakhir. Tidak bisa seseorang menghendaki jadi baik. Tidak bisa seseorang menghendaki menjadi berilmu, tidak. Tapi sesungguhnya Allah lah yang menghendaki kita ini jadi kelompok-kelompok yang sadar. Kelompok-kelompok yang mengembalikan hati, jiwa kita ini kepada Allah. Kalimat ini kalimat yang benar-benar jika difahamkan di dalam hati itu tidak punya ikatan halal, maka itu akan bernilai dosa, bernilai maksiat. Maka yang pertama, karena itu penting bagi kita semuanya untuk evaluasi diri kita masing-masing. Fa'aina tadhabun, maka kemanakah engkau akan pergi? Kalau sudah terbakar, kalau sudah banjir yang luar biasa, itu kemana pergi coba? Lingkungannya sudah tidak sehat, ya kemana pergi coba? Pergi yang terbaik adalah bertaubat, mendekatkan diri kepada Allah, karena Allah lah yang punya segalanya. Hanya Allah yang punya tempat yang damai. Hanya Allah. Jaga nih anak, ya, jaga nih harta benda, ya, bergantung kepada keluarga, bergantung kepada investasi. Tidak ada satupun yang bisa menjadikan kita damai, nyaman, tenang. Tidak ada Bapak Ibu. Kecuali panjenengan bisa baca Quran pagi-pagi, ya Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu nikmatnya, nikmat. Nikmatnya nikmat. Kenapa kok kita membahas pagi ini tentang akhir zaman ini? Agar kita tidak tertipu dengan dunia, bahwa dunia ini sudah ada di penghujung zaman, dan kita semuanya panjenengan cari
di Google Map, di Mbah Google itu. India sekarang bagaimana udaranya? Ya, Amerika sekarang gimana udaranya? Ya Allah, kita masih bersyukur. Seandainya di tempat tertentu udaranya tidak baik, apalagi di daerah mana itu yang terbakar itu sampahnya itu ya, itu bisa lari ke Surabaya. Pak Panjenengan seperti Pak Soeharto itu lari ke Surabaya itu sebenarnya mencari udara sehat. Lari ke daerah-daerah tertentu yang masih banyak pohon hutannya. Kenapa ke sana? Ya, mencari udara sehat. Lari ke daerah sana B29, ke Bromo sana untuk mencari uap asap kabut yang itu segar di dada kita, tidak menyesakkan. Nah, hal-hal seperti itu menjadikan kita itu lebih senang, lebih nyaman karena kita ini di Indonesia masih wajar, udaranya itu masih wajar. Bapak Ibu, setelah kabut dukhan itu nanti disusul kemudian ini cepat sekali Bapak Ibu. Hidup kita ini cepat. Panjenengan apa tidak merasa bahwa seminggu itu seperti sehari? Ya, sehari itu loh seperti sejam. Leye-leye sebentar ngaji begini loh. Ngaji tidak terasa 45 menit berlalu. Baru membaca beberapa ayat. Lalu ngaji begini coba. Sekarang ini sudah jam berapa? Cepat sekali, 1 jam aja sehari. Seminggu, sebulan seperti seminggu. Itu benar-benar kita sudah berada di menjelang Rabiul Awal. Sekarang ini tanggal berapa gitu, 17 apa berapa itu so far. Ntar lagi terus tahu-tahu Ramadan lagi. Subhanallah, cepat sekali. Dan perpindahan antara munculnya kabut akan kedatangan Dajjal dan seterusnya itu membuat kita ini semakin yakin bahwa kita berada di posisi akhir zaman. Allahu Akbar walillahil hamd. Karena itu penting kiranya untuk kita ngaji mengingat. Jangan sampai kita ini berada di posisi sudah di ujung zaman, lalu kita tidak tahu bahwa kita sudah berada di penghujung zaman. Yang berikutnya munculnya Dajjal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bolehlah kita baca surat Al-Maidah ke-5. Surat Al-Maidah surat nomor 5 ayatnya ayat 64. Langsung diterjemahkan Pak. Surat pinten Pak Ustaz? Surat nomor 5 surat Al-Maidah ayat 64. Silakan Pak. Surat nomor 5. Nomor 5. Ya. Surat nomor 5 ayat 64. 64, silakan. Dan orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Sebenarnya tangan mereka lah yang dibelenggu. Dan mereka lah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan. Padahal kedua tangan Allah terbuka. Dia memberi rezeki sebagaimana dia dikehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Itu ciri-ciri yang akan dibawa oleh Dajjal pada akhir zaman. Sampai Rasulullah pun juga bersabda di dalam hadisnya, ma baina khalqi Adam ila qiyamis saati khalqun akbar minad Dajjal. Tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar daripada Dajjal. Jadi kalau kita bilang Dajjal itu pasti konotasinya adalah pembohong dan penyebar fitnah. Jadi misi Dajjal itu adalah berkata bohong, memutarbalikkan fakta, dan menyebar fitnah yang sangat besar. Bapak Ibu,
Dajjal itu berasal dari bahasa Arab, yaitu dajjala yang artinya menutupi sesuatu. Dalam kamus Lisanul Arab yang 12 jilid itu, kamus itu 12 jilid Bapak Ibu. Lisanul Arab. Maksud dari menutupi tersebut, Dajjal adalah sosok pembohong yang suka menutupi kebenaran dengan kepalsuan yang luar biasa. Pengikutnya juga membela. Padahal tahu itu kebohongan. Bagaimana bisa dia itu keluar dari kebohongan? Tidak bisa. Karena Allah tidak menghendaki mereka keluar. Memang sudah akhir zaman. Jadi kita tidak gumun kalau ada orang yang berbohong. Tidak gumun. Kalau ada pemimpin yang berbohong, tidak gumun. Kalau ada pemimpin yang menutupi kebenaran, ya tidak heran. Tidak heran. Karena masuk kategori Dajjal miniatur sebelum Dajjal sebenarnya hadir. Karena itu di situ ada kan kata-kata Yahudi tadi di ayat itu. Karena Yahudi termasuk di antara pengikutnya nanti. Bahkan Rasulullah juga menyampaikan yattabi'ud Dajjal min Yahudi asbahan sab'una alfan alaihim at-tayalisah. Yang mengikuti Dajjal adalah orang-orang Yahudi dari Asbahan. Asbahan itu Iran sebenarnya. Dan jumlahnya mereka ada 70.000. Ini sangat sering kita dengar ya. 70.000 orang. Dan mereka memakai tilsan. Tilsan itu penutup-penutup pundaknya di badan mereka. Nah, hal ini sebagaimana Allah juga berfirman di dalam surat Al-Maidah tadi itu yang disebutkan kullama auqadu naran lil harbi atfa'aha Allah. Ketika mereka membakar api peperangan, Allah lah yang memadamkannya. Ketika mereka membuat peperangan lagi, Allah lah yang memadamkannya. Sehingga Allah lah sebaik-baik penolong bagi orang-orang yang beriman. Nah yang kedua, pengikut Dajjal itu setan dan jin. Memang. Jadi setan dan jin itu dalam hadis riwayat Amr bin As itu diriwayatkan yang disebutkan oleh Nabi bahwa di laut ada setan-setan yang dipenjarakan oleh Nabi Sulaiman. Yang kelak akan keluar membacakan sesuatu kepada manusia. Panjenengan pernah saya menyampaikan bagaimana Nabi Sulaiman itu menjarakan memenjarakan para jin-jin itu di lautan-lautan. Dan 21 mil dari arah selatan dari Papua itu ada yang namanya piramid ya. Piramid yang besarnya, piramid yang tertanam di dalam laut, itu yang bikin adalah jin, yang menjaga adalah jin sampai sekarang. Dan piramid yang ada di Mesir itu hanya 1 senti saja kalau digambar sebuah gambar piramid yang ada di laut selatan 21 mil dari Papua. Dan yang menemukan siapa? Yang menemukan itu NASA. Kok di dalam itu ada bangunan lancip-lancip kayak piramid itu apa? Begitu didalami, ternyata banyak piramid yang dibangun oleh jin-jin itu. Nah, jika memang benar daerah kekuasaan Sulaiman termasuk Indonesia, maka benarlah itu yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Mereka akan keluar jin-jin. Di dalam hadis, jin-jin itu akan keluar yang dibelenggu oleh Nabi Sulaiman untuk membela Dajjal. Kemungkinan waktu keluar setan dan jin tersebut adalah ketika saat Dajjal itu sudah yang sebenarnya itu muncul. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa kelak setan-setan akan berjalan di bagian depan Dajjal yang menyebarkan fitnah di berbagai negeri dan kota. Jadi luar biasa yang dibawa oleh Dajjal. Nah yang berikutnya yang membela Dajjal itu adalah
Kaum Khawarij. Kaum Khawarij. Jadi kaum Khawarij itu merasa benar. Orang yang merasa benar. Orang yang mengatakan kelompok sana itu bid'ah. Kelompok sana itu bid'ah. Sayalah yang benar. Mereka itulah nanti yang akan bergabung dengan Dajjal. Karena itu kapan lalu kita sampaikan. Janganlah mencari ilmu itu untuk mencari untuk dialog. Janganlah mencari ilmu itu untuk berkompetisi. Berkompetisi dengan yang lain. Mencari ilmu adalah untuk tambahan cahaya di hati. Dan semakinlah tawadhu akan didapatkan. Jadi penting sekali bagaimana kita ini tahu bahwa mencari ilmu itu setinggi apapun bukan untuk berkompetisi, bukan untuk dipertandingkan, bukan. Untuk ketawadhuan hati dan untuk tambahan akhlak yang terpuji. Nah, yang berikutnya kan ada hadis sayakhruju fi akhir zaman qaumun ahdathul asnan sufahaul akhlam yaqul min khair qaulil bariyah yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu hanajirahum yamrahuna min ad-din kama yamraqu sahma min ar-ramiyah. Akan keluar di akhir zaman sekelompok kaum yang pengalamannya kurang, ya, pemahamannya agamanya itu sedikit, akalnya bodoh, tetapi mereka mendengung-dengungkan ucapan terbaik yang ada di muka bumi. Mereka membaca Al-Quran namun tidak melewati tenggorokannya. Mereka melesat dari agama sebagaimana anak panah melesat dari hewan sasaran. Jika kalian menjumpai mereka, bunuhlah mereka. Karena membunuh mereka ada pahala di sisi Allah bagi yang berhasil membunuh mereka. Ini hadis. Dan ini akan terjadi akhir zaman nanti. Orang-orang yang sedikit agamanya pinter bicaranya. Sedikit agamanya pinter bicaranya. Nah, apakah itu termasuk saya? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan saya tidak masuk golongan mereka, naudzubillah. Yang keempat, Bapak Ibu, pengikut Dajjal itu adalah para pengikut hawa nafsu. Para pengikut hawa nafsu. Pengikut Dajjal itu termasuk pengikut hawa nafsu. Pengikut hawa nafsu. Jadi penting bagi kita untuk berhati-hati dengan hawa nafsu. Yang kelima, pengikut Dajjal itu ini tidak bisa dimatikan kata ini. Oh, ini bisa ya. Gipun. Bisa Ustadz, muncul terus, keluar lagi, dimatikan gitu Ustadz. Ya, dipakai bilinan sama putra-putri mungkin. Baik. Yang keenam, pengikut Dajjal itu adalah wanita akhir zaman. Wanita-wanita akhir zaman. Jadi wanita-wanita akhir zaman ini akan banyak menjadi pengikut Dajjal. Setiap wanita kalau bertemu dengan Dajjal hampir 100%, 99% pasti ikut terpengaruh dengan Dajjal. Karena itu Rasulullah dalam hadisnya, jika itu sudah datang, jika Dajjal itu sudah datang, maka ikatlah wanita-wanitamu di rumah dan jangan boleh keluar. Bagi mereka yang sudah mengikat wanita-wanitanya, bukan untuk memberikan hak wanita, bukan, tapi untuk menyelamatkan. Bukankah sekarang ini digembar-gemborkan hak asasi manusia, hak wanita, hak asasi, harus tampil, harus ini dan sebagainya, sudah merambah ke sana nanti. Sehingga ketika diikat tentu meronta-ronta, tidak mau saya di rumah terus, minta jalan-jalan, minta kemana dan seterusnya. Yang akhirnya terpengaruh dengan sifat dari Dajjal.
Wallahu a'lam, na'udzubillah. Jadi 6 yang tertera tadi adalah pengikut-pengikut utama dari Dajjal. Masya Allah, ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Namun bagi kita sudah punya tameng. Bukankah Rasulullah mengatakan Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Allah ajarkan doa, Rasulullah ajarkan doa itu agar kita umatnya terhindar dari dajjal. Terhindar dari begitu sayangnya Rasulullah agar umatnya yang berada di akhir zaman yang tidak bertemu Rasulullah tetap selamat. Benar-benar Rasulullah menjaga umatnya, mencintai umatnya, jangan sampai saat itu terjadi lalu umatnya itu terpengaruh dengan Dajjal. Walaupun tetap saja mereka banyak juga yang terpengaruh dengan Dajjal. Lalu Rasulullah pun juga menyampaikan siapa-siapa yang membaca surat Al-Kahfi, maka dia juga akan terjaga dari pengaruh Dajjal. Pernah mendengar Bapak Ibu? Insya Allah mendengar. Jadi wahayyi lana min amrina rasyada, sampai ayat itu, ayat 11 dari surat Al-Kahfi dibaca, maka fa insyaallah kita pun juga akan terhindar dari pengaruh Dajjal. Yang ketiga, ini munculnya itu cepat, 10 tanda ini berurutan Bapak Ibu, cepat. Tahu-tahu muncul Dajjal, tahu-tahu muncul Dabah. Sebagaimana dalam surat An-Naml itu surat yang ke-27 ya. Surat yang ke-27 ayatnya ayat 82. Ayat 82 itu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. Shadaqallahul Azim. Silakan Pak. Dan apabila perkataan ketentuan masa kehancuran alam telah berlaku atas mereka, kami keluarkan makhluk bergerak yang bernyawa dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat ini firman Allah loh ya, dan pasti akan terjadi dan pasti akan terjadi. Terkesannya kurang masuk akal dan sulit dipercaya, tetapi ini ayat. Kendati demikian, wajib bagi setiap muslim untuk percaya karena ini firman Allah. Kedatangannya itu sudah disampaikan di dalam Al-Quran dan kita tidak mungkin bisa menolak. Karena Dabah itu artinya binatang melata. Bisa saja binatang melata yang dimaksud itu ya ular, ya tikus, ya apa saja. Tapi kalau sudah digandeng Dabbatul ardi, itu kata majemuk. Dabah itu aslinya binatang melata, ardi itu artinya bumi. Masing-masing punya arti. Dalam bahasa Arab itu kata majemuk atau yang disebut dalam bahasa Arab itu idhofah. Itu dua kata benda yang dijadikan satu tetapi menginginkan satu arti. Nah, panjenengan saya beritahukan. Panjenengan sudah tahu kata majemuk itu. Contohnya sapu, panjenengan pasti bayangkan ya sapu. Tangan, panjenengan membayangkan tangan. Tapi kalau digandeng sapu tangan, itu kan selembar kain. Lah itu loh yang disebut kata majemuk. Gampang loh. Bahasa Arab itu aslinya gampang loh Bapak Ibu. Gampang. Saking kita itu sudah kedahuluan angel. Bilangnya angel itu loh. Terus ya angel. Nah itu. Jadi akhirnya karena angel.
Maka peminat bahasa Arab sedikit di Al-Falah itu 2000 sekian. Sing mel bahasa Arab itu 3 kelas tok. 251 kelas itu bahasa Arab itu 3 kelompok saja, 3 kelas. Padahal itu adalah ilmu alat untuk membuka Al-Quran agar wacana pikiran kita itu luas. Kalau kita membuka Al-Quran, lalu bukaan Al-Quran itu tidak diberi dengan bahasa, maka dapat terjemahannya saja, tapi tidak dapat indahnya bunyi, indahnya bacaan. Karena itu Al-Quran itu sastra yang luar biasa. Tak baleni meneh ya. Dabatul ardi, daba itu artinya binatang melata, al-ardi itu artinya bumi. Tapi kalau sudah digabungkan, dabatul ardi itu bisa diartikan monster, binatang yang besar ya, yang itu keluar dari bumi, berasal dari bumi. Nah, ciri-cirinya dabatul ard itu ketika ditanya ya, Ibnu Zubair menyebutkan sejumlah ciri-ciri dabah. Lah dabah yang akan muncul itu ini belum muncul ini. Itu ciri-cirinya ya berkepala tentu saja. Kepalanya itu ya umum kepalanya. Matanya seperti mata babi. Matanya seperti mata babi. Telinganya seperti telinga gajah yang lebar gitu. Tanduknya seperti tanduk rusa jantan. Lah tanduk rusa jantan itu ada, tanduk rusa itu di keterangan yang lain, tanduknya itu lebar sehingga seandainya orang duduk di atasnya itu nyaman. Jadi tanduknya itu berarti kan lebar. Ada, saya pernah lihat tanduk rusa yang lebar, yang saya bayangkan apakah begitu itu nanti, wallahu a'lam. Lehernya seperti leher burung unta. Leher burung unta atau leher unta begitu panjang itu. Dadanya seperti dada singa. Lalu warna kulitnya itu warna kulit harimau. Di versi lain atau di pendapat lain, warna badannya itu ada di semua warna binatang. Ada di badannya. Semua warna binatang yang indah-indah itu menyelimuti badannya. Ekornya seperti ekor biri-biri jantan. Kakinya seperti kaki unta. Sementara itu Ibnu Abbas itu menambah. Jadi rinciannya memiliki 4 kaki. Berarti ya kayak rusak gitu. Beliau juga mengatakan Ibnu Abbas itu berwajah seperti wajah manusia. Punya paruh layaknya burung. Punya paruh layaknya burung. Berleher panjang, terbentang. Memiliki rambut dan bulu dari semua warna hewan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selain ciri-ciri fisik itu, Ibnu Zubair berkata dalam keterangannya, dabah itu memiliki tubuh yang sangat besar, dikatakan semasa ia keluar dari sarangnya dengan kecepatan seperti seekor kuda yang berlari setelah 3 hari. Dan dabah ard itu bisa mengeluarkan sepertiga badannya, saking besarnya. Lalu tugasnya apa dabah itu, Bapak Ibu? Ya, tugasnya adalah memberikan tanda atau cap. Tanda atau cap atau bagaimana ya, semacam tanda begitu. Tandanya modelnya bagaimana, wallahu alam. Pengenal begitulah kepada seorang kafir atau afan. Salah seorang perawi hadis berkata, pada hidung seorang kafir dengan cincin dan menjadikan bercahaya serta memutihkan wajah seorang mukmin. Jadi orang mukmin diberi tanda, orang kafir pun juga diberi tanda. Dari hadis tersebut bisa disimpulkan bahwa tanda bagi orang yang beriman itu adalah sinar. Tanda bagi orang kafir adalah cincin di hidungnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika sekarang ini ada orang yang hidungnya ada cincinnya, ya mungkin itu adalah termasuk tanda.
Ya kalau sapi ada hidungnya, ada cincinnya gitu ya kayaknya umum ya. Tapi kalau manusia yang hidungnya ada cincinnya itu masuk. Jadi kalau sudah ada cincinnya di hidungnya nggak usah dikasih tanda, sudah ada, sudah ada apa ini tandanya. Lalu Ibnu Zubair berkata, Dabah itu mampu berbicara dengan jenis atau dengan bahasa manusia berbagai bahasa. Adapun kalimat yang kelak ucapkan itu terdapat di dalam surat An-Naml 27:82 itu tadi. Sungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Jadi itu tercantum dalam surat An-Naml yang tadi dibaca terjemahannya. Nah, tugas yang lain Dabah itu memang untuk keluar sebagai bentuk sebagai utusan Allah yang menandakan itu ada atau itu berada, kita berada atau manusia berada di akhir zaman. Lalu Bapak Ibu, ciri yang keempat, terbitnya matahari dari barat. Loh, terbitnya matahari dari barat itu tidak langsung kiamat, tidak ya. Ketika kita telisik hadis-hadisnya, itu setelah Dabah itu muncul, itu matahari terbit dari barat. Nah, matahari terbit dari barat itu diikuti oleh keluarnya Ya'juj Ma'juj. Lalu munculnya Isa bin Maryam. Ya, Ya'juj Ma'juj itu kalau kita buka di dalam Al-Quran, maka kita bisa mengetahui betapa banyaknya Ya'juj Ma'juj itu. Jadi kita buka surat Al-Anbiya, surat nomor 21 ya. Surat Al-Anbiya, surat nomor 21 ayat 96. Ayat 96. Surat nomor 21 ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Oke. Hingga apabila tembok Ya'juj dan Ma'juj dibukakan dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Nah, sehingga ketika tembok Ya'juj Ma'juj itu terbuka, futihat itu dibuka. Ngapunten, futihat kalau membuka itu fatahah. Kalau futihah itu dibuka. Jadi artinya yang membuka itu siapa? Allah. Lah siapa yang berusaha untuk membuka? Mungkin manusia sendiri yang membuka karena dihancurkan karena dibuka oleh manusia itu. Nah, ketika itu Bapak Ibu, Ya'juj Ma'juj itu turun dari pegunungan yang mengisolasi diri mereka sejak dulu, sejak Dzulqarnain. Dan mereka jumlahnya 1000 banding 1. 1000 mereka 1 manusia. Jumlahnya itu luar biasa. Jumlahnya. Dan tidak meninggal wanitanya Ya'juj Ma'juj itu kecuali dia sudah melahirkan sebanyak 1000 kelahiran. Jadi tidak meninggal. Kecuali mereka telah melahirkan anak sebanyak 1000. Nah, Ya'juj Ma'juj ini akan berjalan terus di muka bumi. Jika mereka melewati sungai, maka sungai akan kering. Jika mereka melewati tempat-tempat di mana ada manusia, maka akan dibabat habis. Kecuali mereka yang tersembunyi. Mereka tidak memiliki senjata apapun, kecuali mereka memang sejak dulu itu senjatanya ya panah, pedang, tombak. Karena mereka hidup pada masa lalu. Dan dunia ini sudah tidak ada lagi bom atom, tidak ada lagi tembak, apa itu pistol, AK-47 dan lain sebagainya, itu tidak ada. Yang namanya peralatan tempur tidak ada. Manusia sudah kembali ke zaman dulu lagi. Sehingga bagi
Ya'juj Ma'juj itu ketika mereka keluar, dunia ini sudah seperti dulu yang dulu pernah dia ketahui. Jadi tidaklah mereka itu, manusia itu bisa berperang melawan Ya'juj Ma'juj. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Sehingga bangkai manusia itu di mana-mana, bangkai manusia itu berceceran, bau bangkai dan lain sebagainya. Karena dibunuh oleh Ya'juj Ma'juj. Dan terakhir ketika mereka tidak menemukan manusia, mereka mencari Tuhan mereka Allah, di mana engkau Allah. Maka ia memanah ke atas dan turunlah atau jatuhlah darah-darah dari atas, dan mereka menganggap bahwa Tuhan sudah tidak ada lagi karena sudah terbunuh dengan panah-panah mereka. Lalu ternyata darah yang turun itu adalah virus yang akan membersihkan mereka. Virus yang akan membunuh mereka. Sehingga seluruh bumi yang tertutup dengan Ya'juj Ma'juj. Maka Ya'juj Ma'juj seketika itu meninggal semuanya dan habis. Karena tidak ada satupun orang yang bisa menghabiskan. Tidak ada satupun dari manusia yang bisa melawan Ya'juj Ma'juj. Dan yang aman dari Ya'juj Ma'juj tetaplah tempat yang dilindungi oleh Allah. Di antaranya adalah mahsyar yang ada di Yaman. Di antaranya adalah Baitullah. Dan seterusnya yang diamankan oleh Allah. Maka orang-orang yang berada di sana, termasuk Nabi akhir zaman, Nabi Isa termasuk yang tinggal di sana. Setelah Ya'juj Ma'juj itu hilang, maka dunia ini sepi. Muncullah Nabiullah Isa bin Maryam yang membimbing tersisanya manusia yang berada yang diselamatkan oleh Allah. Isa muncul setelah Imam Mahdi ada. Dan Imam Mahdi dikisahkan itu akan bertempur dengan Dajjal. Nah, kita akan sambung pada pertemuan berikutnya. Adanya 3 gerhana yang berurutan, 3 gerhana di timur, di barat, dan di Jazirah Arab. Dan yang itu adalah gerhana sebagai tanda akhir zaman. Dan yang berikutnya adalah adanya api yang muncul dari Yaman, kemudian menggiring manusia menuju tempat. Jadi Bapak Ibu, panjenengan carilah informasi Yaman itu ada apa di sana. Sekarang Yaman itu Bapak Ibu sudah terlihat ada api. Dan ada tempat yang luas. Yang itu sepertinya adalah tempat di mana manusia akan berkumpul di akhir zaman. Ngapunten, Indonesia itu negerinya sudah hilang. Negeri-negeri yang lain sudah hilang. Dan yang tersisa adalah negeri Yaman, Makkah, dan Madinah. Negeri Yaman tempat berkumpulnya manusia, ya, yang menggiring manusia ke sana. Bagaimana cara menggiringnya Allah untuk semua manusia berada di Yaman, wallahu a'lam. Tapi yang jelas di antara negeri yang dipakai tempat berkumpul manusia adalah Yaman, yang di sana ada api yang membara, dan Yaman yang ada api membara itu sekarang sudah ada. Panjenengan bisa browsing. Jadi sampai kapan itu nanti ditempati, wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Mudah-mudahan telaahan ini menjadikan kita waspada terhadap diri kita masing-masing, keluarga kita masing-masing. Sehingga ciri-ciri itu tidak perlu harus wujud. Wujud terjadi, umpamanya Dajjal itu ada wujudnya manusia. Tetapi bisa jadi pengaruhnya sudah muncul sekarang ini. Pengaruhnya sudah muncul. Jika itu sudah ada, maka berlindunglah kepada Allah dan bacalah, doalah, mohon kepada Allah agar kita tidak terpengaruh dengan Dajjal la'anatullah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Saya kembalikan kepada Pak Suharto, monggo.